الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ada air minum nggak, Pak? Jangan ambil ke Bangkalan ya. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, kita malam hari ini ba'da maghrib ila al-isya akan membahas masalah al-ghulu. Dan ini kajian saya perdana di masjid yang barokah, asri dan adem. Yakin dijamin ngantuk antum. Baik. Ini pakai sedotan, ribet lagi. Baik. Al-ghulu itu di dalam bahasa KBBI-nya itu ekstrim. Dalam bahasa Arab, al-ghulu ay al-mubalaghah, berlebihan. Mujawazatul had, melebihi batas normal. Makanya ketika krisis barang-barang itu melonjak, di dalam bahasa Arabnya itu namanya al-ghala. Harga melonjak naik karena di luar ambang batas normalnya. Dan di Indonesia setiap hari krisis, makanya nggak berasa saking biasanya. Dan ini sebagai bencana yang Rasulullah katakan, khamsun idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menemuinya. Di antara 5 tersebut, walam yanqusul mikyala wal mizana, tidaklah mereka itu suka ngurangin takaran dan timbangan, termasuk nyunatin anggaran. Illa ukhidu bis-sinina wa syiddatil ma'unah wa juri sultan. Ini dimatikan. 1. Hah? Tes. Jadi tidaklah mereka suka ngurangin takaran dan timbangan, termasuk nyunatin anggaran, melainkan Allah akan timpakan paceklik, krisis, dan jahatnya pemimpin.
Dan kita mendapati pemimpin-pemimpin yang jahat sekarang itu sudah diambang batas lebih daripada penjajah. Itu hukuman kita akibat perilaku apa? Suka ngurangin takaran timbangan. Tuh. Al-ghulu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam banyak nas. Di antaranya antum bisa lihat surat Al-Maidah, dibuka ayat 77. Ini yang menjadi pintu masuk kita untuk membahas ghulu. Jadi seakan-akan kajian malam hari ini adalah kajian tafsir tentang ghulu. A'udzu billahi minasy Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Yang pertama kali ditegur Allah untuk tidak bersikap ghulu itu ahlul kitab. Kenapa? Ternyata ayat-ayat pedang itu di perjanjian lama dan baru itu lebih banyak daripada di Al-Quran. Nah, mereka mengkampanyekan kayak Islam itu haus darah, Islam itu berkembang di penjuru Nusantara ini dengan kekerasan. Bismillah. Makanya Allah katakan, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal." Jangan kamu ekstrim di dalam agama tanpa dasar hak. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin. Itu lihat. Jadi Allah pasangkan ghulu dengan mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan sumber yang kerok daripada ghulu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti perasaan. Beragama mengikuti perasaan, bukan dalil. Sehingga ketika ditegur nanti baper. Ketika ditegur yang jalan otot, diajak argumentasi dalil, malah dalilut kalah dalil gelut. Nah itu namanya apa? Hawa nafsu. Makanya wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat. Wa adallu katsiran, menyesatkan banyak orang. Sesat menyesatkan. Ada orang itu menyesatkan. Ada orang yang sesat selesai. Itu. Yang parah itu sesat menyesatkan. Wa dallu an sawa'is sabil, tersesat dari jalan yang lurus. Di sini Allah mengulang 3 kali dhallu wa adallu wa dhallu, 3 kali. Masya Allah. Ini menunjukkan ghulu itu bahaya. Karena Allah mengatakan qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. 3 kali. Oke. Rasulullah SAW juga mengatakan
kepada Abdullah ibnu Abbas ketika disuruh untuk cari batu lempar jumroh, ngambil gulu. Itu waspadalah terhadap sikap gulu. Jadi dasar asbabul wurud Rasulullah menyampaikan hulu itu bukan soal bom, bukan soal ekstrim di dalam masalah-masalah yang berat, soal lempar jumroh. Gitu. Kadang-kadang orang lempar jumroh itu mentang-mentang keyakinan setan, nyari batu gede dilempar kenceng, mental ke dirinya sendiri. Terus ada kertasnya lagi, sesama setan jangan saling lempar, nah kan gitu. Nah, ini yang berat. Makanya khudu anni manasikakum, sehingga tidak ada cara yang paling tepat untuk menanggulangi ekstrim kanan eka, ekstrim kiri eki, eka sama eki. Itu kembali kepada jalan Islam, yaitu wasatiyah, moderat, tengah. Ekstrim kanan di dalam menerjemahkan, mengimplementasikan agama penuh dengan apa? Kesulitan, kereng, anarkis, semua serba haram. Tapi dalam satu sisi ekstrem kiri semua boleh, semua diloloskan. Akhirnya pelanggaran di mana-mana. Ini nggak boleh juga ekstrem kanan kiri. Makanya kita harus jalan tengah. Makanya wasat itu kalau kita umpamakan seperti gunung, pucuk gunung itu namanya qimmah, wasat. Makanya surga yang paling tertinggi itu apa? Surga apa? Firdaus. Makanya Rasulullah suruh meminta apa? Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, karena itu yang paling tinggi dan ausat, paling puncak, paling tertinggi. Nah, sebelah ada lereng kanan, lereng kiri, itu namanya ekstrim. Tuh. Jadi sekarang kita tidak mudah nembak ekstrim dikit-dikit. Ini ngatain ekstrim, harus ada patokan. Pak, ana sekarang tengah apa depan menurut antum? Halo, kok nggak jawab Pak? Jawab aja, saya ini depan apa tengah? Menurut saya tengah, di antara tembok kanan kiri. Oh, ini harus ada ukuran. Dari mana antum memandang saya? Kalau pandangan saya tengah, dari menurut pandangan antum depan saya. Makanya di sini untuk mendasari tengah, wasat, moderat adalah Al-Quran dan Sunnah. Harus ada ukuran, kalau enggak kacau nanti. Semua orang ngaku moderat, sampai enggak sholat pun moderat. Itu saya itu moderat aja mas, enggak mihak sana, enggak mihak sini lah. Munafik itu bukan moderat. Itu enggak mihak sana sini kok moderat. Bahkan moderat itu lentur, bijak, tapi teguh, punya pendirian, gitu. Tapi hadirin sekalian, perlu diketahui secara umum agama Islam ini adalah syariatul adli, syariat yang adil fil ahkami wat tasarrufat. Dan manhaj wasatiyah ini adalah manhaj muwafiq li syariah,
dan manhaj wasatiyah ini tura'il qudrat wal imkanat, dan juga mempertimbangkan zaman, masa dan tempat. Jadi tidak ada agama yang fleksibel, toleran, tengah, dan juga teguh dalam keadaan apapun kecuali Islam. Tuh. Kenapa? Fleksibilitasnya Islam di Madura cocok, di Jakarta cocok, di Amerika cocok, di Saudi cocok, di Jawa juga cocok. Fleksibel. Salihun li kulli zamanin wa makanin wa ummah, selalu pas, cocok untuk setiap tempat, keadaan, waktu, dan juga bangsa manapun. Kita praktek aja sholat. Ada yang kesulitan sholat orang Madura? Nggak ada. Ada orang yang kesulitan untuk tahajud? Nggak ada. Puasa? Nggak ada. Coba bayangkan kalau sholat itu rukuknya koprol ke belakang. Itu nggak ada yang sholat itu. Mudah, rukuk, sujud, subhanallah. Dan bahkan bukan hanya mudah, syariat Islam terutama sholat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup, terutama rohani. Antum lihat sholat diawali dengan apa? Angkat tangan. Ini menunjukkan pasrah. Orang kalau ditangkap musuh angkat apa? Gitu. Pasrah masuk, angkat kaki, kurang ajar gitu kan. Angkat tangan, letakkan senjata, kita pasrah, tunduk kepada Allah. Makanya sunnahnya sholat melihat ke tempat sujud. Ya namanya orang di borgol udah ketangkep, pasrah, masuk cengengesan, nunduk. Baca bacaan-bacaan yang menunjukkan kesadaran untuk minta maaf, memuji, yang menawan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dengan harapan kita akan dibebaskan, dengan harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku, sujud, Masya Allah, puncaknya adalah sujud. Makanya kenapa gerakan sholat yang paling asyraf, mulia itu adalah sujud. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena ini posisi puncak keterhinaan dan disertai dengan kecintaan, dan itu adalah hakikat daripada ibadah. Para ulama mendefinisikan ibadah apa Pak? Kamalul dhulli ma'a kamalil mahabbah, sempurnanya kehinaan yang disertai dengan apa? Kecintaan. Dihinakan oleh Allah tapi penuh dengan kecintaan, enggak ada kecuali ibadah. Coba tidak hina gimana antum lihat posisi orang sujud. Lihat Pak, ketika sujud anggota tubuh yang paling rendah apa? Kepala. Dan yang paling tinggi apa? Coba selfie, foto. Yang paling tinggi apa? Nah, pantat itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan bukan hanya tubuh kita yang sekarang ini kita hinakan lillah, tapi rohani kita dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar. Kita akui yang paling tertinggi yaitu Allah. Itu Masya Allah. Nah, bibit-bibit ekstremisme itu memang sudah ada sejak dulu. Di zaman Rasulullah itu ada beberapa fenomena. Di antaranya ada 3 sahabat yang semangat beribadah, ingin sampai pada puncak karir daripada ibadah, ngecek ibadahnya Rasulullah. Ternyata mereka setelah diceritai keadaan dan ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqalluha, seakan-akan meremehkan. Itu kan Rasulullah sudah dijamin masuk surga, apatah kita? Belum.
Makanya di antara mereka, adapun saya, fa inni usolli wala anam, saya akan terus solat tidak tidur. Oh, keren. Solat terus nggak? Asumu wala uftir, yang satunya mengatakan saya akan puasa dan tidak akan buka. Oh, puasa ngebleng. Ya, puasa apa? Ngebleng. Ini Madura apa? Beduk. Dan yang satunya wala atazawwajun nisaa wala akulu lahma, saya tidak menikah perempuan dan tidak makan daging. Awalnya Rasulullah tidak keluar dan akhirnya keluar menegur mereka. Wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billah wa atqakum bihi, ketahuilah aku orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut. Wa inni usolli wa anam, aku juga sholat dan tidur. Wa asum wa uftir, puasa juga buka. Wa tazawwajun nisa, dan menikah perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qulu, tapi sudah dipangkas, langsung dihilangkan, diperangi, diluruskan oleh Rasulullah. Lagi ketika Rasulullah bagi zakat, ada seorang yang namanya Zulkhuwaisirah mengatakan, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad dalam membagi zakat. Rasulullah langsung menyergap, kalau saya sudah tidak bisa berbuat baik, siapa lagi? Masya Allah, betul. Kalau sekarang saya aja sudah tidak bisa berbuat baik, tidak bertakwa, siapa yang bisa? Khalid bin Walid izin Rasulullah, saya penggal lehernya. Oh, Masya Allah, ekstrim, dihadapi ekstrim. Rasulullah jangan. Tuh. Ini menunjukkan solusi ekstrim tidak diselesaikan dengan ekstrim, tapi diselesaikan dengan dalil, dengan syariat, di mana Rasulullah SAW akan keluar dari tulang rusuk ini kaum yaqra'unal Qur'an, dikasih untuk antisipasi pengaruh anak cucunya, membunuh tidak ada gunanya kalau pemikiran terus menyebar, apalagi dia secara zahir muslim. Jangan-jangan nanti di belakang sana diedarkan isu Muhammad membunuh temannya sendiri. Bahaya enggak? Bahaya. Yang kedua, pada saat Rasulullah membagi ghanimah di Ji'ranah, yang tempat orang-orang ihram umrah, dekat dengan Taif, ya. Ketika itu datang lagi Zulkhuwaisirah ini dan lebih panas lagi mengatakan, i'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Rasulullah langsung juga menjawab, illam a'dil faman dalladhi ya'dil, kalau saya saja tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa? Umar bin Khattab, ini kesempatan ini Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Kata Rasulullah, innahu fi ashabin, dia punya pendukung banyak, dia fitnah. Makanya kita di dalam hidup ini Pak, di dalam beragama itu Rasulullah kasih ancer-ancer 3. Saddidu, benarlah. Kalau nggak bisa benar, waqaribu, mendekati kebenaran. Kalau nggak bisa, wa abshiru, beri kabar gembira untuk mau benar di masa yang akan datang. Tuh, gitu. Jadi melihat orang nggak benar sekarang, jangan antipati. Saddidu, benarlah, artinya jadilah orang benar. Kalau nggak bisa, waqaribu, dekat-dekat kebenaran, mirip-mirip, mendekati. Kalau nggak bisa, wa abshiru, kasih kabar gembira, minimal tahun depan saya tobat.
Itu setelah haji saya tobat, setelah mati saya tobat. Nah, itu udah tobat sama malaikat mungkar di sana. Nah, supaya kita tidak hulu, maka kita harus memiliki 5 pilar kekuatan. Jadi ini pilar-pilar agar kita itu teguh, tidak bersikap ekstrim. Yang pertama, ma'rifatul manhajis sahih minal kitab was sunnah wa kalami ahli ilmi rasihin fih. Mengenali manhaj yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga ucapan para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan al-barakatu ma'al akabir, berkah itu bersama orang-orang besar yang tidak lain adalah ulama. Kenapa? Karena innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tapi ulama yang benar, bukan ulam filma. Itu ulam apa? Air ini ikan filma, cari untung terus. Itu. Tapi betul-betul ulama yang dikatakan oleh Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama yang solutif, ulama yang memberi pencerahan, ulama yang dalam ilmunya lurus keyakinannya, menegakkan, meneguhkan syariat yang tidak kalah pentingnya Pak, tidak takut hinaan, cacian, tekanan siapapun, teguh pendirian, la yakhafuna lawmata laim. Karena ulama itu bisa ditekan, diteror. Dengan fatwanya disuruh untuk menghalalkan yang haram, minimal kalau enggak haram, halal, kan gitu. Cadel dikit-dikit nanti masuk media halal, kan gitu. Kayak gitu. Jadi ulama yang bisa dinego, ulama yang bisa ditawar, ulama yang sekarang ini bisa dikompromikan dengan tahta harta wanita, lewat. Ulama-ulama tidak lain Abu Hanifah, ulama-ulama tidak lain adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ulama-ulama tidak lain adalah Sufyan As-Sawri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Auza'i. Ulama-ulama tidak lain adalah Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, ibn Qayyim. Ulama-ulama tidak lain adalah mereka-mereka yang konsisten di dalam menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Yang kedua, quwwatul ilmi wa tabahhur fi, kuatnya ilmu dan melimpahnya ilmu. Makanya ikhwah sekalian, tidak ada yang bisa mengobati ekstremisme, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang itu dari pemikiran-pemikiran menyimpang kecuali ilmu. Makanya Rasulullah memberikan satu kaidah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, dipahamkan agamanya. Sehingga sulit orang itu bisa mendapatkan kebaikan tanpa ilmu. Sehingga bil ilm, siapa wa man arada akhirata fa'alihi bil ilmi, siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmunya, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm, siapa yang menginginkan keduanya hendaknya dengan ilmunya. Ilmu. Makanya kata Imam Ibn Hazm, tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik tanpa ilmu. Kalau seandainya secara zahir orang itu baik tanpa ilmu, maka kebaikannya parsial. Contoh, orang baik biasanya antum kasih tanda-tanda apa? Dermawan, ya enggak? Kalau tidak disertai dengan ilmu, dermawannya kemana? Nyawer artis, nyawer, karena nggak ada ilmu. Kalau ada ilmu, ke masjid, yatim piatu, pondok pesantren, nggak ada ilmu untuk hal-hal yang sekarang maksiat. Contoh,
orang baik biasanya pendiam, ya enggak? Orang itu pendiam, Mas. Tapi kalau pendiamnya tidak tanpa ilmu, tidak didasari ilmu, diam-diam mangkel dikit nyantet. Ono enggak yang gitu? Ada. Diam-diam mangkel dikit nyantet. Langsung kirim STMJ, santet tenung magic jengges, gitu. STMJ. Oke. Makanya kita belajar itu bukan sekarang insidental, anget-anget tai ayam sekena-kenanya. Harus terus kita itu hiasi diri kita, pikiran kita. Kenapa gini Pak? Simple. Ilmu itu dicari semua kena separuhnya. Kenapa? Karena manusia itu gampang lupa. Iya, dicari semua kena separuhnya. Dicari semua enggak ada, lewat. Antum tabligh malam ini aja, nanti nyampe rumah judulnya aja nggak inget, apalagi isinya, apalagi nggak nyatet. Nah itu. Kalau zaman dulu ummi itu nggak ngapal, nggak nulis, nggak baca, tapi hafalannya kuat. Nah sekarang nggak nulis, nggak baca, nggak ngapal, apa? Supermi. Nah itu. Kayaknya dicatat qayyidul ilma bil kitabah. Catatnya ilmu itu minimal antum baca kitab. Ya. Ikuti ta'lim baca kitab. Alhamdulillah sekarang dipermudah oleh Allah. Semua kitab-kitab ratusan ribu kitab para ulama itu udah ada di HP, tinggal ngetek. Kalau dulu kita tabligh banyak bawa buku sekoper, sekarang nggak usah, Anda semua di online. Kemudian yang ketiga, kuwatul akli, kekuatan logika alias mikir. Mas, saya tanya, ini nanti berhadiah televisi, ambil ke pengurus, ya, oke? Sepakat ya? Sepakat aja loh. Apa bedanya otak sama akal? Halo? Langsung minslop. Ada gini aja, pertanyaannya saya permudah lagi. Orang gila itu punya otak apa nggak punya otak apa nggak punya akal? Nah baru nih para semua nih. Jadi orang gila itu nggak punya otak apa nggak punya akal? Punya otak tapi nggak punya akal. Makanya kalau kita tanya lagi, kambing punya otak nggak? Nah punya, enak dimasak gulai. Kebo punya otak enggak? Punya, tapi enggak punya akal. Akal itulah yang memfungsikan manusia, yang mengajak manusia kepada norma-norma, kemudian dihiasi oleh syariat. Maka kata para ulama, Allah mengirim dua musuh untuk menghancurkan manusia. Apa itu? Setan sama hawa nafsu, dan mengirim dua lawannya, ibarat hakim sama jaksa, yaitu otak sama syariat. Otak ibarat jaksa penuntut umum, hakim ibarat syariat. Makanya kalau orang masih menggunakan syariat sama apa? Akal. Itu bukan otak, ya akal. Waras. Nah hasilnya berpikir. Makanya kalau kita ibaratkan otak itu hardware-nya, akal itu software-nya, nah kerjanya internet itu apa namanya? Kerja daripada perpaduan antara hardware software itu namanya mikir. Aplikasi-aplikasi ini kan karena ada software, ada hardware, sehingga ada WA, ada SMS, ada ini. WA, SMS ini hasil kerja software hardware mikir. Gitu. Dia pencet ini mikir, oh muncul ayat ini, mikir gitu. Browsing itu hasil mikir, itu.
Makanya Pak, Masya Allah, orang itu selagi mikir waras dan selamat. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkaru, la'allakum, dan yang lain. Contoh aja, udah maghrib, udah isya? Belum. Antum mau selingkuh, mikir. Antum mau korupsi, mikir, nggak jadi, mikir. Antum mau menyimpang, mikir, nggak jadi. Antum mau merusak diri antum, mikir, nggak jadi. Pertanyaan berikutnya, ini berhadiah TV. Kalau tadi kulkasnya dicabut karena nggak bisa. Oh, akal ini letaknya di mana? Di hati. Hati itu mana? Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Qulubun ya'qiluna berarti akal itu di hati. Dalam bahasa kita jantung. Hati itu sebetulnya nggak pas terjemahan hati. Yang pas itu jantung hati. Karena hati itu kalau di dalam anatomi tubuh, hati itu bahasa Arabnya apa? Hah? Hati. Jantung apa? Kalau jantung kolbun, kalau hati apa? Kabid. Kabid. Itu. Kalau jantung sama hati, kalau hati itu warnanya merah, kalau jantung warnanya itu yang bentuknya kayak gini. Nah, ini sudah salah kaprah. Tapi nggak apa-apa, ini diteruskan salah. Karena kalau dirubah juga repot. Contoh mesen anak antum mau merantau ke Jakarta, nah di Jakarta jantung-jantung ya kan lucu juga mesennya jantung-jantung, pasti hati-hati kan gitu. Kan jantung-jantung repot, apa itu jantung? Itu ya. Baik. Yang keempat, an-nadhar fi tajarubin nas wat tarikh, memperhatikan berbagai macam pengalaman manusia dan sejarah. Dan yang kelima, sabar. Pak, kunci segala sesuatu adalah sabar, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Sampai saking dahsyatnya fitnah itu, kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Fitnah seperti malam pekat, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Orang pagi mukmin, sore kafir. Dan bahkan satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Ini ungkapan kiasan Rasulullah, sabar. Duduk lebih baik dari berdiri, berdiri lebih baik daripada jalan, jalan lebih baik daripada lari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan. My wife called me lazy because I
Di sana ada 6 faktor yang menjadi penutup kajian kita. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Bodoh ini menjadi penyakit fenomenal umat. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ketika minta dibuatkan berhala Tuhan yang disembah selain Allah. Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini kaum yang bodoh. Dan bodoh itu penyakit yang akan mengakibatkan seperti yang dikatakan Ali, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Itu. Dengan demikian Rasulullah SAW memerangi kebodohan dengan ilmu ini menjadi utama pertama. Sehingga Rasulullah SAW mencanangkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disepakati oleh sahabat. Makanya ilmu yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang ditegaskan dikatakan sahabat. Makanya Imam Malik, apa saja yang bukan bagian daripada agama pada zaman sahabat sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Sebab yang kedua adalah al-hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tadi sudah kita cuplik. Makanya sumber keselamatan adalah mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan sumber seluruh kehancuran adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah tegaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu ingin tahu siapa orangnya yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Makanya betul kata Sofwan ibnu Sulaim, akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi tuntunan agamanya. Tuntunan agama itu nafsu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang itu bersikap ekstrim adalah terlalu mengikuti perasaan, tidak menggunakan akalnya. Itu ya. Karena perasaan ini adiknya hawa nafsu. Ya. Dikit-dikit diukur perasaan, dikit-dikit standarnya perasaan, dakwah pakai perasaan, ibadah pakai perasaan, mencerna baik buruk pakai perasaan, hancur. Itu. Anak kasih contoh. Perasaan orang yang punya utang dan yang punya duit diutangin, gimana? Perasaan yang punya duit ingin segera balik, pas perasaan yang utang nggak balik-balik. Syariatnya apa? Balikin. Nah kan gitu, syariat tadi. Jadi syariat kalau nurutin perasaan nggak balik. Yang punya utang, yang punya duit pengen balik, iya enggak? Itu. Contoh, kalau antum ditawarkan perasaan
Di depan wanita cantik sama yang jelek, pilih yang mana? Jelek, nggak waras. Nabi Yakub ada pilih yang cantik. Makanya yang pertama kali dilamar itu Rohil, bukan Laya, kakaknya. Namun di dalam agamanya Nabi Yakub, Laban pamannya itu nggak boleh adik mendahului kakak. Makanya dia nikah kakaknya dulu baru adiknya. Cuman syariatnya di mana? Ya nikah, ridho birridho. Jadi gitu. Jadi intinya perasaan itu harus dikesampingkan dan akal menjadi utama untuk supaya berjalan dengan syariat. Makanya para ulama mengumpamakan syariat buat akal buat syariat seperti cahaya buat mata. Mata sesehat apapun kalau nggak ada cahaya bisa lihat, nggak bisa. Jadi mata ini ibarat apa? Akal. Untuk supaya bisa bekerja harus ada cahaya, yaitu apa? Syariat. Makanya diturunkan wahyu, diutus nabi, diturunkan Alkitab. Itu tujuannya, sehingga Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nomor 4, isti'jalun nataij. Orang itu cenderung menyimpang karena ingin segera mendapatkan hasil. Dakwah ingin segera berubah, ekstrim. Menasihatin orang ingin cepat berubah, nanti hasilnya apa? Ekstrim. Nah, nomor 5, al-ibtida'u fid din, mengada-ada bid'ah di dalam agama. Ini juga faktor yang menyebabkan orang itu menyimpang. Karena tidaklah ada satu kebid'ahan melainkan pasti menyelisih syariat. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Karena semuanya itu bahaya. Semuanya itu menyimpang. Semuanya itu menentang sunnah syariat. Makanya nggak ada bid'ah hasanah. Kalau ada berarti bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Berarti ada yang sesat tapi baik, baik tapi sesat. Coba kalau kita kajian judulnya bid'ah hasanah, berarti hasilnya mudah-mudahan kita menjadi orang sesat tapi baik, dan menjadi orang-orang baik tapi sesat. Wassalamualaikum warahmatullah. Nah, yang terakhir, ittihamul ulama'i wal uqala bil mudahana wal tarkil haq. Sentimen terhadap ulama, menuduh ulama, basa-basi ulama enggak paham ini, enggak paham itu. Ya. Padahal ulama itu tidaklah melakukan sesuatu melainkan berdasarkan kajian, renungan, pemikiran, dan yang tidak kalah pentingnya dan istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Itu. Saya kira itu saya cukupkan. Mungkin ada yang mau tanya? Mudah-mudahan nggak ada yang tanya, biar cepat selesai. Silakan. Ya. Ya. Izin bertanya Ustaz, Ana seorang ikhwan yang masih berumur 22 tahun. Alhamdulillah, Ana bekerja sebagai pedagang dan juga bertani membantu orang tua. Masya Allah, barokah. Karena tidak ada ma'isyah yang paling terbaik kecuali bertani, karena langsung alam, halalnya nggak ada syubhat. Gitu. Sumbernya hujan, ditanam di sawah, tanah, semua milik Allah. Makanya ketika Allah membahas rizki,
pasti yang disebut adalah apa? Hujan dan sawab. Cuma antum kelola dengan profesional. Itu kalau di Jepang petani itu kaya-kaya, karena profesional. Di Eropa juga begitu, kaya. Pokoknya petani itu rata-rata kaya. Di Australia, di New Zealand begitu. Masalahnya kadang-kadang kita mengelola pertanian setengah-setengah. Nah, profesi yang kedua terbaik adalah dagang. Ya, ini dua-duanya ini punya, pedagang, iya, petani, masya Allah. Anda akan pernah mendengar hadis oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia, hewan, melainkan itu menjadi sedekah. Betul. Pertanyaan adalah, apakah saya berdosa atau gugur pahala sedekah jaga pertanian saya, Ustaz, seperti menyemprot pestisida untuk mengendalikan? Ya enggak, ikhtiar. Begini Mas, makanya pemahaman itu penting. Pemahaman itu adalah dasar utama ya daripada segalanya. Gini, maksudnya seandainya ditakdirkan setelah antum jaga, kendalikan, dimakan manusia, dimakan hewan, burung, sedekah gitu loh. Ya tetap antum jaga, antum rawat. Namanya pertanian, pembibitan, menghilangkan onak duri, merawat supaya tumbuh intinya, tazkiyah menyemprot, tazkiyah menyiram, tarbiyah memupuk, tazkiyah menyemprot hama. Makanya kaidah dakwah itu seperti pertanian, pendidikan itu kata Abu Hamid Al-Ghazali seperti pertanian. Ketika sang petani rajin dan dia menghilangkan onak duri, maka hasil pertaniannya bagus. Makanya dari hadis yang antum sampaikan, tanaman apapun yang dimakan oleh manusia itu statusnya sedekah, bukan nyolong. Dengan syarat, satu, nggak boleh bungkus, dua, dimakan di tempat dan tidak boleh naik. Tapi kalau sekarang bawa kresek, nah maling itu. Tapi kalau antum lewat ambil satu mangga, makan nggak apa-apa, karena nggak mungkin orang makan di tempat itu sampai satu kresek, itu nggak mungkin. Itu mau dagang gitu. Burung juga begitu, antum jaga. Tapi setelah antum berusaha lewat dimakan, ya udah ikhlaskan gitu loh. Karena kalau nggak antum jaga, apalagi burung emprit sekali datang 2000 itu yang kecil-kecil itu, wah, ganas. Jadi pemahaman hadis tersebut, kita harus bertani secara profesional. Ya, kok dimakan hewan, kok dimakan burung, sedekah, ikhlaskan. Dan begitu juga hewan, ya kan, jambu. Tapi kalau antum lepas, habis. Makanya dibungkus. Kok ada tetap kampret nyolong, itu ngambil makan, ya udah ikhlaskan, gitu. Begitu juga antum punya lengkeng, dibungkus. Jambu dibungkus, kalau enggak lalat, hancur.
Kok ada akhirnya dimakan manusia, dimakan hewan, dimakan ini, ya sedekah itu, paham? Karena masya Allah ya, kampret itu juga bagus mas. Makanya kenapa seperti kopi luwak itu enak, karena luwak itu nggak mau makan kecuali kopi-kopi pilihan dipucuk, kecuali kopi yang dikerangkeng. Nah itu kepaksa makan karena lapar, bagus nggak bagus. Nah itu kemudian dikasih kopi luwak namanya. Itu juga semua buah yang dimakan kampret pasti manis. Coba aja bekasnya kalau masih sisa, itu manis karena dia sudah seleksi, masya Allah. Tapi halal nggak? Halal, karena hewan-hewan itu semua halal. Maksudnya tidak najis suurnya, dimakan bekasnya. Tapi kalau kampretnya antum pepes ya nggak boleh, gitu. Karena cicik ya. Ada lagi? Ya. Berkaitan dengan hadis tadi, Ustaz. Dikaitkan termasuk manusia asalkan jangan membawa. Sekarang bagaimana dengan kisah di mana buah yang terhanyut di sungai kemudian dimakan oleh orang alim sehingga dia bingung, sepertinya dia merasa mencuri sehingga mencari siapa pemiliknya. Bagaimana Ustaz dengan hal tersebut? Kalau manusia katanya bisa ambil, asalkan jangan dibawa pulang gitu. Mungkin hanya untuk hewan. Enggak, itu riwayatnya enggak jelas juga Pak. Intinya apa? Ceritanya gimana? Yang antum permasalahkan ceritanya, kisahnya atau apanya? Ya, tadi disebutkan termasuk manusia katanya. Asalkan jangan bawa kresek, makan di tempat. Iya. Ada sebuah kisah, ada buah apa itu mengandung di sungai, kemudian diambil oleh seorang yang merasa bersalah karena bukan haknya. Nah itu kisahnya di mana juga nggak jelas. Itu dongeng. Dongengnya itu ada di dalam buku Wali Songo. Ya. Ceritanya Sunan Giri menemukan buah yang ternyata itu milik apa seseorang. Ketika dikembalikan, alhamdulillah ternyata dilihat zuhud bagus, maka Sunan Giri akhirnya dijadikan menantunya. Tapi itu bukan dalil. Itu intinya dalil jelas Rasulullah menyatakan tanaman mana saja yang kita dimakan manusia, hewan, burung, apa? Sedekah. Itu jadi yang sahih. Nah nggak boleh khurafat dilawankan dengan dalil. Dan itu wakil. Karena aslinya semua itu bumi milik Allah, rezeki yang menumbuhkan Allah, semuanya milik Allah. Antum dimakan orang yang sedang, nggak mungkin diambil kalau nggak butuh. Cuman satu, mangga paling satu. Ada yang tahan makan mangga sekaligus 3. Itu nggak ada. Pepaya juga paling 1. Yang gede berdua juga nggak habis 2 orang. Tapi dengan cara 1 nggak boleh naik, nggak boleh gedek, normal seperti hewan gitu loh mas. Ambillah seperti hewan alami, itu normal tanpa merusak, boleh. Kan ada mangga yang pendek, ambil 1 boleh. Itu durian 1 lumayan. Aduh. Lihat juga kalau mahal di takhim itu mahal, barang mahal nggak boleh. Karena Anda
pohon-pohon yang itu mahal. Makanya sampai istri di dalam menginfakkan harta suami tanpa izin itu dilihat mahal atau tidak. Kalau mahal ganti, kalau ya biasa contoh kasih tetangga makanan sisa, kasih oleh-oleh, ya itu tanpa izin dimaklumi karena bukan barang-barang yang mahal. Tapi kalau motor dikasihkan ke orang lain, nah itu barang mahal itu. Ya, gitu ya. Ya. Itu mengambil mangga asalkan satu tidak naik dan tidak pakai bambu. Seandainya saya punya tetangga menanam mangga, saya tahu hadis itu bahwa itu tidak berdosa, tidak agama. Apakah saya bisa ngambil semuanya pengen ngambil tiap hari Ustaz? Karena tidak apa-apa, tidak dosa. Nah, sementara yang punya mangga tidak tahu dari itu Ustaz, dan kali itu jadi masalah Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, kalau tiap hari itu sengaja untuk memperkenyang, itu bahkan memperkaya. Itu kalau tiap hari dua, masya Allah, giliran panen bersih antum sendiri. Itu bukan seperti yang kita inginkan, ya. Kanat lahu shadaqah, artinya dia yang ambil sesekali waktu, dia juga mungkin dalam keadaan butuh, ya udah gitu, sesekali waktu. Ya kalau tiap hari itu namanya ngaji luwung, ya, cari kesempatan dalam dalil-dalil yang membolehkan tadi itu. Dan itu antum tergantung innamal a'malu binniyat. Makanya al-ibratu bil maqasid wal ma'ani. Yang kita hitung adalah maksudnya apa antum. Apa benar itu kepaksa, kelaparan ini. Nah, itu kan antum aja bisa membedakan kalau tiap hari dengan sesekali itu. Itu. Ya, itu Pak. Kalau seumpamanya misalnya safar, misalnya satu bis, terus aku lagi situ, ngambil satu. Apa lagi safar gimana? Omongan bis, ada mangga misalnya ngambil semuanya. Oh, sambil lewat. Ya rombongan lewat mengambil mangga kan? Ya usil banget. Nah, karena aslinya orang naik mobil, naik bus itu nggak mungkin melakukan itu semua. Itu namanya merusak. Satu mobil itu bukan iseng, merusak karena pasti rusak. Itu satu bis 50 penumpang. Itu. Antum yakin bisa membedakan mana yang sekarang ini yang boleh ama nggak boleh, sengaja untuk cari kesempatan dengan alamiah. Dan antum kadang-kadang kan gini, antum ke sawah lapar, nengok kanan kiri, apalagi teman akrab antum, udah ambil untuk ganjel perut, udah itu loh maksudnya. Jangan setiap perut lapar ke sono. Nah itu soal beda itu. Jadi langganan itu. Udah deh ke sono aja, mancing, ambil ikan. Nah, itu. Ya. Ya sama juga Pak. Ini keadaannya orang yang tanahnya
diculurin pohon tetangga, itu sama. Kondisi keadaannya adalah halal, dihalalkan karena yang tadi itu sedekah sesekali, ini dihalalkan karena menujulur. Itu karena yang dihitung pohon buah itu apa? Pohonnya apa buahnya? Yang penting pohonnya apa batangnya? Apa buahnya? Udah. Kalau dia kepak, kan ini milik saya, batangnya di saya, ya ambil batangnya, anak ambil buahnya. Nah kan gitu. Kalau tidak, pangkas. Oh itu. Kenapa? Karena orang itu bisa aja nanam ke atas, berarti milik saya ini. Kalau ada pohon, saya pas tanamin ke atas, milik saya. Saya bangun, boleh nggak bangun di tanah saya? Boleh, ke atas. Makanya kita ketika menggunakan wilayah atas milik tetangga harus izin. Kalau enggak dia bisa dituntut, karena bangunan sampai ke atas itu milik seseorang. Makanya dia bangun sesuai dengan yang diizinkan oleh IMB 3-4 milik dia. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu, boleh enggak jual beli udara. Itu coba, padahal dulu belum ada budaya rumah tingkat, tapi sudah dibahas ulama. Karena coba tiba-tiba yang punya tanah kaya raya dibuat bangun perusahaan atau gedung untuk kantor 15 tingkat, rumah antum begini, nyodok begini, hancur enggak? Dihancurin. Tuh ya, jadi sekarang nyiprat aja itu dosa. Tuh, karena dalilnya man zalama shibran minal ardi tuwiqahu Allah ta'ala sab'a aradin. Barang siapa yang mendolimi sejengkal bumi, Allah akan kalungkan 7 lapis. Makanya kalau antum sekarang mendolimi tanah tetangga meskipun sejengkal, itu sama dengan 15 hektar ke bawahnya. Untuk coba kali sampai bawah berapa loh? 15 hektar itu arah bawah. Kayaknya hati-hati, sawah orang, tanah orang, cuman diletakin pot bunga, itu nggak boleh. Itu, ya, karena bukan tanah antum. Itu Islam. Karena banyak kles-kles karena tanah. Itu setiap datang tanahnya dituk-tak ini, dikeruk sampai apa? Habis pematangnya, sampai nyebrang. 1 jengkal 2 jengkal ke bawah berapa? Itu antum jangan lihat cuma lebarnya, bawahnya. Makanya yang dihitung Rasulullah ke bawahnya itu. Oh, ya. Saya kira itu, dan insya Allah kita akan isi lagi di sini kesempatan yang belum jelas kapannya, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi dengan tema-tema anyar, tema-tema baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Insyaallah.